Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Saya Gilang Putranto. Saya Asya Abdullah Rawi. Kali ini kami berjumpa kembali bersama Anda dalam program Overview obrolan virtual edisi Kamis 24 Maret 2022. Kali ini Tribun News mengangkat tema reshuffle Kabinet Presiden Jokowi. Nah, ini masih panas-panasnya ya Gilang ya, bahkan sudah mulai diperbincangkan sejak beberapa hari yang lalu. Nah, ini ada rencana atau ada isu bahwasanya Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kembali setelah dulu sempat Desember 2020, kemudian muncul kembali 2021, tetapi tidak jadi. Kemudian akhir-akhir ini ada rencana atau ada isu bahwasanya akan ada reshuffle kembali terhadap beberapa menteri. Nah, ini kita mengundang sejumlah narasumber yang berkompeten di dalam bidang ini. Baik, kita akan membahasnya bersama tiga narasumber. Yang pertama ada Sekjen Kornas Jokowi, ada Pak Harom Saleh. Pak Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Gilang, Kang Asep. Baik, terima kasih Pak Saleh telah bergabung. Kemudian yang kedua ada politisi PKS Pak Mardhani Alisera. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mardhani. Sore Mas Girang, Mas Asep. Terima kasih Pak Mardhani sudah menyempatkan waktu ya dengan Tribunnews. Ya. Yang ketiga ada pengamat psikologi politik dari Universitas 11 Maret Surakarta, ada Pak Muhabdul Hakim. Pak Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Sikit, Mas Asep. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita akan mulai perbincangan ini. Saya pertama langsung dari Sekjen Kornas Jokowi terlebih dahulu menanggapi ini seperti apa? Apakah perjalanan Pak Jokowi bersama kabinetnya ini memang sudah saatnya Maret 2022 atau mungkin sesaat lagi harus ada reshuffle kabinet? Anggapannya seperti apa Pak Saleh? Terima kasih Mas Gilang dan Kang Asep. Selamat sore juga nih buat Bang Ali dan Pak Muhammad Hakim. Jadi sebelum saya menanggapin itu Mas, saya ingin menjelaskan dulu posisi kami di sebagai pendukung Jokowi, Pak Jokowi ya. Jadi memang posisi kami ini sejak tahun 2013 menentukan posisi mitra yang kritis. Jadi bukan kalau kita cinta kepada seorang istri, kalau istri salah tidak kita tegur, nah itu justru kita salah. Nah di sini memang berkaitan dengan isu reshuffle yang kerap ya, yang sering sekali nih 2021 sampai perjalanan hari ini berapa kali ada isu reshuffle, tapi memang belum juga terrealisasi. Artinya memang kalau secara ini kami tentu sangat menyarankan kepada Pak Jokowi memang harus ada di reshuffle. Kenapa? Ada alasannya kami. 2 tahun yang tersisa ini memang Pak Jokowi harus bisa memilah orang-orang yang dapat mendampinginya hingga akhir, Mas. Nah, kita tahu lah ya, banyak kabinet sekarang justru lebih fokus dengan kerja-kerja di luar visi misi presiden. Nah, saya kira untuk tinggal pandai-pandai Pak Jokowi harus memilah. Baik. Gitu. Ya, Pak Saleh, kalau dari pihak Pak Saleh dan juga teman-teman pastinya ini kementerian mana yang menurut Pak Saleh ini patut mendapatkan sorotan atau menjadi perhatian, terutama untuk Pak Saleh dan juga teman-teman? Nah, memang kalau masuk ke sana ya, kalau sekarang bisa kita lihat lah dengan masalah kemarin misalnya adanya kelangkaan minyak goreng ya. Waktu itu kami juga sudah mengingatkan di akhir tahun 2021, khususnya kami Kornas Jokowi, mengatakan bahwa mengingatkan kepada Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan ini kami ingatkan ya harus belajarlah dari masa lalu ketika menjelang hari-hari besar keagamaan selalu ada saja yang kelangkaan.
Nah, artinya di sini sebenarnya kami mengingatkan, ayo kerja optimal, maksimal. Tapi faktanya sampai 5 bulan lebih, bahkan sampai hari ini persoalan minyak goreng tidak dapat teratasi. Nah, sebenarnya ini salah satu ya, maksud saya salah satu performance seorang menteri yang kurang performance. Jadi harusnya menjadi catatan gitu. Baik, terima kasih untuk awal terlebih dahulu menyoroti Kementerian Perdagangan seperti itu Pak Saleh. Terima kasih. Oke, kita ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, tadi halo? Ya, Bang Mardhani. Oh, nah ini. Pak Mardhani, tadi sudah disebut oleh Kornas Jokowi bahwasanya ada sejumlah kementerian yang menjadi sorotan, salah satunya itu Menteri Perdagangan. Nah, bagaimana PKS menilai adanya rencana reshuffle yang kembali menguat? Ya, Bang Mardhani. Ya, dengar. Ya, gimana adanya rencana atau isu reshuffle yang kembali menguat? Yang pertama itu hak prerogatif presiden. Presiden itu pimpinan tertinggi pemerintahan, jadi punya hak hampir absolut memilih menteri. Karena itu monggo saja. Ya, tapi yang kedua, pandangan saya harus adil. Ada parameter yang jelas, ada kinerja yang jelas, ada prosedur evaluasi yang jelas. Karena misal, adakah menteri-menteri bersangkutan punya kesulitan komunikasi? Adakah menteri bersangkutan tidak mendapatkan dukungan dari Menko? Apakah menteri bersangkutan punya beban masa lalu yang berat? Jadi, yang diperlukan adalah kemampuan teknokrasinya. Nah, karena itu, sebelum ada evaluasi berbasis kinerja dan teknokrasi, sebaiknya jangan terlalu dipolitisir. Misal, masih ada partai yang belum masuk, masih ada grup yang belum masuk, jangan. Lebih fokus kepada kualitas, kapasitas, dan integritas dari sang menteri bersangkutan. Begitu. Pak Mardhani, apakah dengan adanya isu kembali isu reshuffle kembali ini, apakah perlu di tengah perjalanan pemerintahan Jokowi? Amin. Isu ini bisa bermata ganda. Yang pertama, bisa mengganggu kerja dari para menteri dan membuat tidak tenang dan membuat banyak yang kasak-kusuk. Tapi pada saat yang kedua, isu ini juga bisa menjadi senjata Pak Jokowi untuk menekan para menteri. Kalau saya sih sederhana, biar tidak dipolitisasi, biar tidak jadi permainan isu, dibuat saja evaluasinya. Misal, Presiden mengatakan bulan depan saya sudah menugaskan beberapa orang untuk evaluasi menteri. Nanti saya akan umumkan menteri mana yang harus diberi peringatan. Bisa jadi tidak harus reshuffle, tapi dipanggil, diberi peringatan. Begitu. Oke, terima kasih Pak Mardhani. Baik, untuk dahulu saya ke Pak Hakim. Pak Hakim, bagaimana pendapat Anda terkait reshuffle ini? Kita ketahui kalau reshuffle memang hanya Pak Jokowi yang tahu kapannya, dibutuhkannya seperti apa saja, hanya Tuhan dan Pak Jokowi bisa dikatakan seperti itu. Lantas kalau melihat reshuffle kabinet dalam sebuah pemerintahan, ini kebutuhan atau seperti apa sebetulnya? Ya, Mas Gilang, reshuffle kabinet itu biasanya didorong oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah soal kinerja seperti yang disinggung oleh Pak Akrom dan juga Bang Mardhani. Tetapi di dalam politik itu reshuffle juga mempertimbangkan 2 faktor lainnya. Yang pertama adalah soal menjaga legitimasi, menjaga kepercayaan publik. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah soal akomodasi politik. Nah, kinerja tentu menjadi faktor penting ya. Mengapa demikian? Karena dari pengalaman sejarah kita, kinerja menteri-menteri itu secara langsung mempengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja presiden, sehingga menjadi sangat penting. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh naif untuk melihat bahwa reshuffle ini juga punya muatan politik. Karena mengelola pemerintahan itu tentu berbeda dibandingkan mengelola perusahaan atau organisasi lain. Mengapa demikian? Karena dalam mengelola pemerintahan kita butuh dukungan politik sehingga kebijakan itu bisa diambil secara firm.
Nah, oleh karena itu masuk akal jika kemudian Pak Jokowi menggunakan reshuffle sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasinya. Kemudian yang juga perlu diingat bahwa tahun 2022 dan 2023 ini adalah tahun yang sangat berat. Tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah dari banyak event skala internasional. Kemarin baru selesai MotoGP, kemudian kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah Indonesia dan Pak Jokowi itu sekarang menjadi pemimpin dari kelompok G20 dan akan menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, Indonesia akan menjadi sorotan dunia dalam 2 tahun ini dan tahun depan. Oleh karena itu, Pak Jokowi tentu butuh sekali menteri-menteri dengan kinerja 100%, tidak pecah konsentrasinya dan mampu mengatasi masalah-masalah domestik dengan baik. Nah, inilah saya kira bisa menjadi landasan objektif untuk melakukan reshuffle. Dan dari sisi kepercayaan psikologi publik, penting juga reshuffle untuk menjaga kepercayaan. Kalau kita flashback sedikit dari pengalaman Pak SBY di periode kedua, itu sangat menarik. Beliau itu di periode pertama tingkat kepercayaannya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Pak Jokowi di periode 1, semua orang tahu. Tetapi di periode 2, menjelang akhir masa pemerintahannya, masuk tahun-tahun seperti ini, tingkat kepercayaan publik itu seperti terjun payung. Mengapa demikian? Ada 2 faktor. Faktor pertama adalah kinerja pemerintahan SBY pada saat itu di bidang hukum dan ekonomi dinilai sangat buruk, di bawah 50%, bahkan mungkin di angka 30-20%. Dan kemudian faktor kedua adalah sebagian menterinya mulai kusak-kusuk untuk nyapres atau mulai masuk ke tim ses dari capres-cawapres tertentu. Nah, kita tahun ini mulai melihat beberapa hal yang hampir serupa. Kita tahu beberapa menteri mulai tebar pesona dengan berbagai cara, dan ada tanda-tanda untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Dan kita tahu Pak Jokowi itu termasuk yang kurang nyaman ketika menterinya itu fokus dengan agenda politiknya sendiri. Kita tahu pada awal pemerintahan, penggantian Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan waktu itu oleh banyak orang sering dikaitkan dengan isu bahwa Anies akan mencalonkan diri waktu itu. Nah, sekarang ini tidak hanya satu tokoh, tetapi beberapa tokoh nampaknya punya peluang dari segi elektabilitas dan juga kemampuan resource ya untuk bisa maju ke capres. Dan jika ini tidak dikendalikan, tidak dimanage dengan baik oleh Presiden, Pak Jokowi bisa mengalami nasib yang sama buruknya dengan Pak SBY, ditinggalkan pembantu-pembantunya, kinerja pemerintah kedodoran, dan akhirnya kepercayaan publik menurun, legitimasi masyarakat terhadap pemerintah itu juga menurun. Dan saya kira ini faktor-faktor yang penting di tahun 2022 dan 2023 ini untuk mulai berpikir mengenai reshuffle demi menjaga kinerja, menjaga legitimasi, dan kemudian yang ketiga, memastikan dukungan politik dari partai-partai. Baik, Pak Hakim, singkat saja, apakah berarti momen-momen dekat ini sudah diperlukan reshuffle kabinet di struktur Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Ya, kembali ke pengalaman sebelumnya, ada 2 faktor yang secara signifikan menurunkan kepercayaan publik. Yang pertama adalah kepuasan di bidang hukum, kemudian yang kedua adalah kepuasan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Indonesia sebenarnya cukup baik melewati pandemi selama 2 tahun terakhir. Tetapi akhir-akhir ini dengan isu minyak goreng yang tidak selesai-selesai, itu mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, apalagi menjelang Ramadan. Sementara dari sisi hukum, kita akhir-akhir ini mungkin 1 bulan atau 2 bulan terakhir disibukkan dengan isu adanya penundaan pemilu, perpanjangan presiden, itu menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Dan ditambah lagi dengan reputasi KPK yang terus menurun berdasarkan survei terakhir. Artinya mulai ada tanda-tanda krisis kepercayaan di bidang hukum juga di tengah masyarakat.
Oleh karena itu di tahun 2022 ini Presiden Jokowi tentu perlu mengevaluasi kinerja menteri-menterinya di dua bidang ini, hukum dan ekonomi. Kalau kurang bagus, saya kira ini tahun yang tepat untuk melakukan reshuffle. Baik, terima kasih Pak Hakim. Nah, kita kembali ke Pak Akrom. Pak Akrom, tadi disebutkan oleh Pak Hakim bahwasanya ini tahun yang tepat untuk melakukan evaluasi ataupun reshuffle. Nah, tadi di awal Pak Akrom sempat menyebut bahwasanya salah satu yang menjadi sorotan itu Menteri Perdagangan karena mengurusi minyak goreng tidak selesai-selesai. Nah, selain daripada Mendak, mungkin apa saja menteri yang artinya mendapatkan rapot merah dari dari Kornas Jokowi? Ya, jadi gini Mas, secara gambaran umum dulu ya, saya ingin menyampaikan. Jadi gini, tadi tepat apa kata Pak Hakim tadi, berkaitan dengan minyak goreng ini pasti popularitas atau kepercayaan publik itu jelas menurun ya dengan khususnya ke pribadinya Pak Jokowi. Rakyat ini taunya salahnya Pak Jokowi aja. Padahal masa seorang Jokowi harus ngurusin minyak goreng, kan banyak urusan yang lain. Artinya di sini sangat penting menjadi evaluasi Pak Jokowi. Nah, sebelum saya lebih jauh, begini Mas, pemilu ini kan sebentar lagi ya, sudah hampir 2 tahun lah. Sementara kita tahu di kabinet ini memiliki agenda politik yang beda-beda. Salah satunya misalnya kabinet yang dari partai menteri dari partai politik, kemudian profesional yang memiliki agenda terselubung katakan, akhirnya tidak fokus lagi kerja untuk bangsa dan negara ini, khususnya menjalankan visi misi presiden. Nah, ini harusnya menjadi catatan. Artinya gini, Pak Jokowi berujung yang kami takutkan ditinggalkan oleh para pendukungnya, khususnya yang memiliki agenda politik. Jadi Pak Jokowi hanya sendiri, yang mama Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai politik yang tidak memiliki kekuatan secara politik. Nah, hanya memang dia memiliki jabatan. Nah, itu saya kira sangat penting sekali. Jadi reshuffle ini sebuah keharusan di tahun ini supaya untuk landing atau untuk mendaratnya Pak Jokowi nanti di 2024 itu sangat diharapkan mulus lah gitu Mas. Pak Akrom, itu artinya memang sudah saatnya Pak Jokowi ini melakukan bersih-bersih atau seperti itu atau gimana? Ya, betul sekali Mas. Hanya memang kita tahu lah ya, Pak Jokowi ini kan punya hak prerogatif tadi. Kadang-kadang hanya Tuhan yang Maha Kuasa dan Pak Jokowi yang tahu kapannya. Nah, hanya kita berharap dengan Pak Jokowi, kami mengingatkannya itu apa tadi? Jangan sampai hal ini terjadi, kemudian landing Pak Jokowi ini akhirnya tidak baik. Apa yang seperti disampaikan Pak Hakim tadi, terjadi seperti Pak SBY meninggalkan Pak SBY semusan di tahun 2002 ini. Mau sudah langka, ini kurang lebih seperti itu Mas. Tapi singkat saja Pak Akrom, apakah dari relawan Jokowi, dari Kornas Jokowi ini mendengar ataupun mendapatkan informasi terkait dengan isu ini? Kalau masalah isu dan mendengar itu selalu kita ada grup tersendiri Mas. Nah, hanya memang kalau berkaitan dengan reshuffle ini kan Pak Jokowi ini sangat tertutup, terbungkus rapi. Dia ini bahkan bisa dikatakan orang terdekat di dalam istana pun tidak mengetahui kapan, siapa namanya, siapa yang mau direshuffle, hari apa. Apalagi mungkin Pak Hakim secara psikologis bisa baca psikologisnya Pak Jokowi seperti apa. Orangnya nggak bisa didikte, apalagi Mas. Gitu. Berarti artinya mungkin ini akan menjadi kejutan gitu ya, di awal tahun ini.
Hanya gini Mas, hanya kami juga nggak GR. Kawan-kawan relawan ini masih didengarkan Mas. Karena gini, berbeda ketika partai politik memberikan saran kepada Pak Jokowi dengan kami yang bukan berasal dari partai politik memberikan saran. Jadi kadarnya kami tidak memiliki kepentingan. Nah, jadi menurut kami ini nggak rapot merah ya. Nah, artinya ya apa ya? Memang didengarkan oleh Pak Jokowi. Kita bukan GR juga. Oke, terima kasih Pak Alkom. Baik, saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani. Ya, apakah masih bergabung bersama kami, Bang Mardhani? Ya, kami masih mencoba berkomunikasi dengan Bang Mardhani. Tadi kalau dari dua narasumber sebelumnya menyampaikan bahwasanya ini waktu yang tepat ya, Sep. 2022 melakukan evaluasi, terlebih juga melakukan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi. Saya mencoba berkomunikasi kembali. Bang Mardhani, apakah masih tergabung bersama kami? Ya, nampaknya kita masih ini ya, terputus ya. Masih. Oh, masih. Bang Mardhani. Ya, oke. Terima kasih. Ini tadi sudah disampaikan dari Pak Hakim, kemudian Pak Saleh bahwasanya ini 2022 waktu yang tepat. Kemudian kalau Pak Saleh tadi juga sudah menyorot beberapa nama menteri, salah satunya adalah Menteri Perdagangan. Kalau menurut Bang Mardhani, yang harusnya dievaluasi atau di reshuffle ini yang patut disorot dari mana saja? Menteri apa saja ini, Bang Mardhani? Yang pertama tentu saya suka mengumpamakan main bola ya. Kalau pemainnya kalah terus, biasanya yang diganti bukan pemain tapi pelatih. Nah, kalau saya tetap mohon izin usul Pak Jokowi hati-hati dalam reshuffle karena memilih menteri kemarin tuh pertimbangannya udah matang. Sekarang dilihat dulu ekosistemnya bagaimana, kayak Menteri Perdagangan. Apakah dengan diganti nanti akan menjadi lebih selesai? Karena ternyata kalau kita lihat rantai perdagangan atau rantai hulu ke hilirnya minyak goreng itu tidak dikuasai oleh pemerintah. Nah, kecuali kalau Pak Menteri segera membuat usulan bagaimana agar regulasinya bisa dibuat dengan baik sehingga hulunya dijaga dan hilirnya juga terjaga. Jadi kalau saya tetap melihat itu hak prerogatif Pak Presiden, tapi hati-hati, harus adil, harus betul-betul melihat proporsi sebab akibat serta dampak secara umumnya. Jangan sampai yang terjadi cuma karena desakan partai pendukung ataupun tim yang terjadi adalah berbuat tidak adil. Begitu. Ya, Bang Mardhani tadi Anda menyampaikan reshuffle harus adil. Kalau pengalaman reshuffle sebelumnya, pergantian Menteri Kabinet di era Presiden Jokowi ini apakah tidak memiliki asas keadilan? Adil itu ketika seseorang diberikan haknya. Ya, misal tadi diceritakan tentang Mas Anies Baswedan. Gitu. Di beberapa cerita Mas Anies mampu menghidupkan Kementerian Pendidikan Nasional, tapi karena mau kontestasi di reshuffle, buat saya itu tidak adil. Kalau dia berkinerja, apapun paling diingatkan, hati-hati. Tapi saya setuju sama Mas Hakim, mereka-mereka yang sudah tidak fokus, mereka-mereka yang sudah mikir sendiri untuk 2024 diganti, karena itu tidak mikirin rakyat, tidak bantuin Pak Jokowi, sibuk mikir diri sendiri, begitu. Berarti jelas, kalau sudah tidak fokus dengan pemerintahan, lebih baik diganti, Bang Mardhani. Setuju, karena kementerian itu berat, hajat hidup 270 juta orang. Mau bidang olahraga kah, perdagangan kah, apalagi keuangan kah, macam-macam. Itu tanggung jawabnya membuat nyenyak atau membuat sengsara 270 juta rakyat. Oke, baik. Berarti menurut Bang Mardhani ketika yang salah itu mungkin dari sistemnya itu belum tentu kalau reshuffle jadi jalan satu-satunya ya Bang ya? Iya, nanti kayak kita punya atap yang bocor. Terus kita geser sofanya yang kena bocoran. Ya sofanya tidak basah, tapi bocornya tetap. Karena akar masalahnya bukan di sofa, akar masalahnya di genteng. Nah, saya sih usul betul-betul Pak Jokowi ini juga jangan quote and unquote
ini kan tiba-tiba camping di IKN gitu kan. Tiba-tiba di MotoGP boleh aja ya, tapi urusan tadi saya nggak terlalu setuju, nyuwun sewu Mas Ale, tentang minyak goreng kok bukan urusan Pak Jokowi. Minyak goreng itu ibu-ibu nggak bisa tidur loh, jutaan orang gitu loh. Harus diurusi karena itu memang tugasnya presiden gitu. Oke, baik. Berarti menurut Bang Mardhani, reshuffle bukan satu-satunya jalan. Tapi kalau orangnya sudah tidak fokus di pemerintahan, bisa dikatakan wajib untuk dievaluasi maupun diganti. Seperti itu? Betul. Kalau sudah tidak fokus, kalau sudah tidak urus rakyat, tapi sibuk dengan diri sendiri, ganti. Baik. Terima kasih, Bang Mardhani. Oke, kita kembali ke Pak Hakim. Pak Hakim, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mardhani, bahwasanya kalau tidak fokus ini lebih baik diganti. Nah, dari puluhan atau sekitar 34 menteri, adakah mungkin penilaian dari pengamat ini? Kira-kira perform yang artinya menjadi sorotan ini selain daripada Mendak itu apa? Ya, ini penilaian kinerja politik itu kan tidak gampang ya. Di satu sisi kerja menteri itu sangat kompleks dan banyak hal itu di luar jangkauan publik. Sementara evaluasi publik itu hanya melihat apa yang ada dan apa yang dirasakan. Nah, tentu yang bisa kita baca adalah tren yang ditangkap melalui survei. Nah, kalau kita melihat dari berbagai survei, kinerja Pak Jokowi secara umum masih oke, walaupun terjadi penurunan. Pada November tahun kemarin itu masih kepuasan masyarakat masih di angka 70-an%. Tetapi di bulan Maret itu sudah turun di angka 66%. Berarti masyarakat melihat persoalan-persoalan di bidang ekonomi, hukum, dan kegaduhan politik itu benar-benar semakin menggerus kepercayaan masyarakat kepada presiden. Oleh karena itu, untuk reshuffle dalam hal ini strategis untuk mengembalikan kepercayaan atau legitimasi. Nah, berangkat dari situ saya pikir ada 3 kementerian yang perlu dievaluasi secara serius. Yang pertama adalah ekonomi. Di sana ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perdagangan. Menteri Keuangan sejauh ini dianggap cukup berhasil mengendalikan inflasi dan berbagai gonjang-ganjing krisis ekonomi global. Nah, di sisi lain kita melihat Menteri Perdagangan itu dinilai oleh publik kurang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, terutama minyak. Tetapi kita jangan lupa bahwa kemarin juga sempat ada kegaduhan terkait dengan kebijakan JHT. Nah, ini juga menyangkut ekonomi atau perut banyak orang. Dan Menteri Tenaga Kerja itu sempat ngotot mempertahankan JHT walaupun akhirnya dibatalkan. Nah, saya kira ini menjadi catatan penting terkait dengan kinerja. Kemudian di bidang hukum itu juga masyarakat masih menunggu-nunggu terobosan-terobosan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan penyelesaian masa lalu. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Nah, ini walaupun kita melihat tidak ada isu yang banter gitu yang menonjol terkait dengan bidang hukum, tetapi setidaknya masyarakat belum melihat adanya perbaikan yang signifikan. Bahkan sebaliknya justru masyarakat semakin gelisah dengan isu-isu seperti KPK dan seterusnya. Kemudian di bidang politik kembali kita melihat isu tentang perpanjangan perpanjangan masa jabatan 3 periode dan juga penundaan pemilu itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Ini juga berkaitan dengan hukum tentunya. Oleh karena itu, menteri-menteri yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan itu perlu mendapatkan sorotan yang serius. Tentang siapa yang akan diganti, tentu balik lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Seperti itu. Oke, siapa yang akan diganti ini hak prerogatif Pak Jokowi. Nah, kalau melihat kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, ini reshuffle ini Desember 2020, artinya 1 tahun setelah pelantikan gitu. Nah, kemudian 2021 ini ada informasi juga, ada isu juga, tetapi tidak jadi, dan ini kembali muncul awal 2022. Nah, kalau melihat hitung-hitungan dari politik, kira-kira tahun berapakah memang akan ada kenyataan reshuffle ini atau evaluasi terhadap menteri?
Ya, kalau kita melihat kinerja kabinet dalam 5 tahun, tahun pertama dan kedua tentu baru tahun penyesuaian. Tahun pertama adalah tahun penyesuaian, kemudian tahun kedua itu diharapkan mulai menunjukkan performa. Siapa yang tidak perform di tahun kedua itu diganti. Nah, di tahun ketiga, keempat, terutama di 4 dan 5, isunya sudah berbeda. Isunya adalah bagaimana memastikan PR-PR besar pemerintah ini selesai, dan nanti di akhir periode kedua Pak Jokowi bisa selesai dengan reputasi yang bagus. Jangan kita juga tidak boleh lupa bahwa presiden itu bukan soal melaksanakan tupoksi kerja, tetapi soal juga meninggalkan jejak sejarah. Pak Jokowi tentu ingin meninggalkan legitimasi yang kuat, yang positif tentang masa pemerintahannya. Oleh karena itu, saya yakin Pak Jokowi sangat concern di tahun 2022-2023 ini memastikan kinerja pemerintahan itu maksimal. Nah, oleh karena itu tahun 2002 ini saya kira mulai evaluasi yang sangat serius tentang siapa saja yang performanya bagus, tentang siapa saja yang serius masih fokus di pemerintahan, dan siapa saja yang mulai mendua, dan mungkin eksekusinya bisa jadi tidak tahun ini tetapi di tahun 2023. Saya kira itu masih ada waktu untuk meningkatkan performa kabinet. Tapi perkiraannya dari pengalaman-pengalaman mungkin sebelum-sebelumnya ini akankah terjadi lagi reshuffle ini, perkiraan? Ya, seperti yang disampaikan Pak Akrom dan juga Bang Mardhani Alisera bahwa Pak Jokowi ini termasuk sulit untuk ditebak karena beliau benar-benar orang bilang keras kepala, quote and quotes ya. Beliau punya pendirian yang sangat kuat dan pintar menyimpan rahasia dan memberikan surprise. Oleh karena itu kita sulit untuk menebak. Tetapi saya kira tahun 2022 ini itu beliau melakukan evaluasi yang sangat serius, dan 2023 kita mungkin akan melihat adanya reshuffle. Oke, terima kasih Pak Hakim. Baik, saya ke Pak Akrom Saleh. Pak Akrom Saleh, tadi sudah disampaikan beberapa pandangan dari Pak Abdul Hakim, kemudian dari Bang Mardhani Alisera. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait PAN. Ini kan PAN dikabarkan merapat koalisi, kemudian sampai saat ini belum ada reshuffle, jadi belum ada jatahnya, bisa dikatakan seperti itu. Apakah nanti Pak Jokowi perlu memberikan jatah, bisa dikatakan seperti itu, dari PAN, atau seperti apa menurut pandangan dari Pak Akrom Saleh? Kalau saya lebih mendingan PKS aja, Mas. Tuh, Bang Ali tuh. Jadi gini, Mas, kalau itu kan hak prerogatifnya Pak Presiden lah. Siapapun lah yang mau mendukung pemerintahan, ya monggo aja sih. Saya kira nggak ada masalah. Tinggal kami ini sebagai relawan atau pendukung Pak Jokowi yang tidak ada beban politik, ya kita tetap mengawasi sebagai warga negara yang baik, gitu Mas. Baik, tapi kalau misalkan PAN masuk, apakah tidak sangat memperlihatkan sekali kalau ini memang kabinet jatah-jatahan kursi? Ya. Akrom Saleh. Maaf, diulang Mas, tadi agak terputus. Kalau misalkan PAN ini masuk, bukankah itu semakin nyata bahwasanya Pak Jokowi ini memang memberikan jatah-jatah kepada para pendukungnya? Ya, saya kira kalau itu secara umum ya sah-sah aja, Mas. Selagi memang membantu kinerja pemerintahan ya monggo aja. Tapi ingat bahwa nggak bisa main-main, nggak bisa dengan waktu yang sudah bisa dihitung dengan jari, ya nggak bisa main-main. Saya kira nggak ada masalah sih, Mas. Tapi ingat bahwa kami ini masih mengawasi, turut mengawasi. Kalau bicara PAN atau siapapun, maka saya bilang tadi, sekalipun PKS masuk mendukung pemerintahannya, monggo aja. Baik, kalau dari teman-teman Kornas Jokowi ini mengacu pada pengalaman reshuffle sebelumnya, apakah ini sempat ada tanda-tanda, sempat ada semacam bisik-bisikan seperti itu, atau memang semuanya serba mendadak dan juga kejutan? Ya, kalau pengalaman gini Mas, pernah
tahun 2015 awal ya, kami ngobrol-ngobrol lah dengan Pak Jokowi, semua ketum dan sekjen partai, sekjen relawan ya. Pak Jokowi minta input, masukan, misalnya terkait kinerja kabinetnya. Dulu masih kabinet Indonesia Bersatu, kabinet apa nama pertama itu? Periode pertama. Kabinet Indonesia Bersatu ya. Kerja. Nah, jadi pandangan kami dari para pendukung itu ya memang misalnya dulu muncul kisruh internal antar kabinet, antar Pak Menko Rizal Ramli misalnya dengan Rini Sumarno dan lain-lain. Nah, bahkan Pak Jokowi welcome kami berikan masukan. Misalnya, oh ya udah kalau begitu lihat saja rakyat yang mana yang mereka anggap benar. Nah, jangan-jangan kami menyimpulkan disinilah Pak Jokowi ini mendengarkan sekali apa suara publik. Baik. Gitu loh. Tapi itu kan 2015, Pak. Apakah setelah itu ada lagi? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Kalau berdasarkan pengalaman, kawan-kawan relawan ini selalu ditanya, itu persoalannya bukan persoalan politik, tapi persoalan kinerja kabinet, apa masalah rakyat di bawah, kan gitu Mas. Nah, artinya persoalan itu salah satu contoh. Sebenarnya 26, 16, 17, bahkan sampai COVID yang pertama, kedua, kita kan diundang juga berapa kali untuk memberikan masukan. Baik, artinya untuk reshuffle tidak mendengar bisikan apapun. Gini Mas, kalau lebih jauh kalau kita menjudge misalnya ini Pak, nah, Pak Jokowi ini kalau didikte ini agak ini Mas, kalau beda dengan saran ya. Nah, jadi kalau saran jelas kami kerap memberikan saran kepada beliau. Baik, artinya ini teman-teman Kornas Jokowi juga sampai saat ini belum mendapatkan informasi terkait reshuffle kabinet. Ini pandai juga nih Mas Gilang ini. Seperti apa Pak? Belum mendapatkan info berarti? Informasi kami ya Mas ya. Ini bulan puasa awal. Informasinya bulan puasa awal. Tapi kan kita kembalikan lagi kepada Pak Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi. Kita tidak juga bisa mendesak beliau. Hanya yang kita dengar itu minggu awal pada saat bulan puasa Ramadan. Baik, Rabu Pon juga Pak? Ya, yang pasti di bulan Ramadan. Baik, terima kasih Pak Akram Saleh. Oke, kita kembali ke Bang Mardhani. Bang Mardhani masih bergabung bersama kita? Masih. Oke, Bang Mardhani, kita tahu ya selama 2 tahun ini ada salah satu partai yang dulu satu jalan dengan PKS, yaitu PAN, merapat ke dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Nah, jika memang nanti PAN ini masuk ke pemerintahan, tinggal PKS dong yang sendirian di luar pemerintahan. Nah, apakah tidak iri Pak Mardhani? Mohon izin audionya Pak. Iri lah dikit pasti itu Mas. Kami menghormati teman-teman PAN. Karena setiap partai kan punya strategi masing-masing ya. Jadi PKS tidak iri, tidak juga merasa ditinggal, tetap bersahabat, tetap bekerja bersama untuk kebaikan bangsa, tapi tetap menegaskan PKS oposisi. Kita akan kawal Pak Jokowi secara kritis dan konstruktif. Begitu Mas Saleh. Berarti apa komentarnya Bang Mardhani? Gerindra sudah masuk sejak awal 2019, kemudian ini isu yang beredar PAN akan menyusul gitu. Nah, apa komentarnya? Kalau komentar dari perspektif demokrasi ini tidak sehat, karena untuk pemerintahan yang sehat dia perlu ada oposisi yang kuat. Kalau cuma PKS atau mungkin ditambah Demokrat, maka secara kualitas
tidak sehat. Tetapi fakta di lapangan, kita akan terus membangun komunikasi dengan masyarakat sipil, dengan mahasiswa, dengan berbagai pihak, dengan media. Mudah-mudahan kontrol kita kepada masyarakat bisa terjadi. Begitu. Nah, Pak Mardhani tadi juga sempat disinggung oleh Pak Akrom bahwasanya bocorannya ini akan ada reshuffle tadi saat awal bulan puasa. Nah, apa yang menurut dari PKS dengan adanya bocoran tadi? Sekali lagi itu haknya Pak Jokowi pemenang pemilu, monggo. Tapi kalau pesan saya satu saja, jangan membuat rakyat menderita. Segera selesaikan urusan minyak goreng, segera selesaikan banyak PHK karena pandemi COVID, segera urus kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, BPJS kita, dan itu perlu langkah nyata, bukan sekedar gagasan, apalagi bentuk-bentuk kampanye ataupun pencitraan. Begitu. Oke, terima kasih Pak Mardhani. Baik, saya ke Pak Hakim. Pak Hakim, mungkin menurut Pak Hakim seperti apa tadi disampaikan, kalau tadi menurut Pak Akrom Saleh ketika ditanya soal PAN, ini kan juga terserah saja oleh Pak Jokowi karena ini memang hak prerogatifnya Pak Jokowi. Kalau misalkan terkait reshuffle ini, banyak sekali yang melekatkan kata reshuffle ini sebagai waktunya bagi-bagi kekuasaan seperti itu. Ketika nanti 2022 atau mungkin 2023 ada reshuffle, menurut Pak Hakim ini apakah ini bau-bau bagi-bagi kekuasaan juga atau memang berdasarkan kebutuhan ini nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa reshuffle ini bisa multi purpose ya. Salah satunya adalah untuk akomodasi kekuatan politik. Catatan yang penting adalah Pak Jokowi ini sebenarnya tidak punya partai politik. Dan sementara di sisi lain, beliau punya kepentingan untuk menyelesaikan pemerintah, menjaga stabilitas politik dengan baik, dan juga saya yakin beliau punya kepentingan untuk ikut menentukan siapa yang akan melanjutkan pemerintahan beliau. Kita melihat sekarang bagaimana beliau sangat serius menggarap proyek ibu kota negara Nusantara. Dan saya kira itu tidak akan selesai 100% sampai beliau masa jabatannya selesai. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi punya kepentingan untuk memastikan presiden berikutnya itu mau melanjutkan agenda besar beliau, proyek mercusuar luar biasa. Nah, di sisi lain, beliau tidak punya partai politik, tidak ada garansi bahwa partai-partai sekarang itu partai utamanya beliau sekarang itu sejalan garis politiknya dengan Pak Jokowi setelah 2024. Oleh karena itu penting bagi Pak Jokowi untuk memperbanyak teman, memperkuat dukungan, sehingga nanti setelah masa jabatan selesai atau menjelang pemilu 2024, beliau punya daya tawar yang sangat kuat untuk ikut menentukan siapa capres yang akan diusung. Oleh karena itu, masuk akal ketika reshuffle ini kemudian dipakai sebagai instrumen untuk memperkuat posisi politik Pak Jokowi sebagai as a person, sebagai satu aktor politik penting di luar partai-partai politik. Baik, tadi disampaikan kalau Pak Jokowi ini kemungkinan memiliki andil untuk menentukan siapa capres 2024, memiliki daya tawar. Apakah itu juga yang menyebabkan, menurut pandangan Pak Hakim, menyebabkan Pak Jokowi ini terkesan santai atau tidak tegas ketika melihat para orang-orang di sekelilingnya di kabinet ini sudah seperti mempersiapkan di tahun 2024? Saya kira itu menunggu waktu saja. Saya punya feeling hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Akrom bahwa reshuffle akan terjadi entah itu di pertengahan tahun ini. Kalau Pak Akrom sangat confident ya, ini tinggal menghitung minggu. Tapi kalau saya karena analisis dari luar, itu setidaknya di penghujung tahun ini atau di tahun 2023, karena beliau tentu tidak mau ditinggalkan oleh pembantu-pembantunya sehingga kinerja kabinet kedodoran. Oleh karena itu reshuffle akan terjadi dan itu tidak hanya berkaitan dengan kinerja, tetapi juga ditunggangi oleh kepentingan untuk memperkuat modal politik beliau. Kita melihat tanda-tanda bahwa arah politik Pak Jokowi itu tidak garansi 100% itu linear dengan PDIP.
tergantung pada pilihan PDIP nanti siapa yang akan dicalonkan sebagai capres. Sementara Pak Jokowi pasti saya yakin itu punya kandidat siapa yang bisa melanjutkan agenda-agendanya dalam jangka panjang seperti pemindahan ibu kota. Nah, untuk memperkuat daya tawar beliau dalam menentukan capres yang akan diusung, maka beliau harus punya banyak teman. Disitulah fungsinya reshuffle untuk mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak partai politik. Baik, terima kasih Pak Hakim. Artinya reshuffle kemungkinan tidak hanya berbasis kinerja, tetapi juga ada kepentingan yang mungkin harus diakomodasi. Oke, kita kembali ke Pak Saleh. Pak Saleh langsung saja ditanggapi. Tadi ada basis ini ya, akomodasi terkait dengan reshuffle karena tadi untuk memperkuat daya tawar Pak Jokowi setelah lengser dari kekuasaan. Seperti apa pendapatnya dari Pak Akrom? Maaf, untuk audionya Pak Akrom. Ya Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi sih Mas, Kang, bahwa penting sekali Pak Jokowi ini melakukan evaluasi yang mendasar ya, bahkan sampai dengan reshuffle. Karena lagi-lagi saya sangat sepakat kata Pak Hakim tadi bahwa Pak Jokowi ini meninggalkan sejarah loh. Jadi kalau dia landingnya di 2024 ini lantaran gara-gara kabinet dia tidak maksimal dalam bekerja, kan ini cilaka. Artinya kami juga sebagai pendukung akan bertanggung jawab moral kepada rakyat, gitu Mas. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Kornas Jokowi agar artinya mengamankan tadi visi misi Pak Jokowi ataupun selesai dengan baik? Ya, salah satunya mengingatkan Pak Jokowi secara sustainable, berkesinambungan, baik dari secara langsung maupun kita melalui sosial media dan media massa ya, gitu Mas. Jadi kami kan bukan pendukung Jokowi ini kan bukan bagian dari pemerintah. Nah, tapi kami punya kewajiban moral untuk mengingatkan Pak Jokowi bahwa kami juga sebagai pendukung tidak menginginkan Pak Jokowi meninggalkan sebuah legacy yang buruk di mata masyarakat, bahwa sejarah ini tercatat. Nah, jangan, maka saya sampaikan tadi, sangat bahaya ketika kabinetnya tidak perform, tidak maksimal karena punya agenda masing-masing, akhirnya mengorbankan seorang Pak Jokowi yang bukan seorang ketua umum partai, gitu. Maka harapan kami sebagai pendukung ya Pak Jokowi sudah saatnya untuk mengevaluasi secara mendasar tadi, Mas. Kalau sudah saatnya, perkiraan berapa orang atau berapa menteri yang kira-kira akan dievaluasi atau di reshuffle? Kita melihat 2020 ini banyak ya, ada 6 menteri langsung diganti atau di reshuffle. Nah, perkiraan berapa ini Pak Akrom? Perkiraan saja. Ya memang begini, kalau tolak ukurnya berbasiskan kinerja, tentu ada beberapa menteri ya yang harus menjadi catatan ya. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, Menteri Perdagangan, yang memang benar-benar masa sih sudah banyak pengalaman dari zaman Pak SBY, dari zaman Pak Soekarno yang sudah kelangkaan bahan pokok ini kan sudah harusnya diantisipasi, tapi nyatanya selama 5 bulan lebih tidak juga teratasi. Nah, maksud saya kalau bicara berapa jumlah saya juga nggak mau berasumsi, tapi paling tidak tadi yang disampaikan Pak Hakim tadi ya ada berkaitan dengan jaminan hari tua yang kemudian memang tapi sempat membuat gaduh. Kemudian kalau Pak Jokowi berani juga harus ditegur juga Pak LBP yang keras untuk 3 periode. Kemudian menteri yang dari, maaf ya, dari saya sebut aja Mas, misalnya dari parpol deh. Ini yang perlu jadi catatan. Menteri-menteri yang dari parpol ini juga harus ditegur. Tegurnya dalam arti, woi kembali ke rel lagi nih, jangan terlalu offset. Kurang lebih gitu Mas.
Berarti artinya singkat saja Pak Akram akan lebih banyak dibandingkan dengan reshuffle 2020 lalu. Ya, betul. Sebaiknya begitu, Mas. Jadi kami memang menyarankan Pak Jokowi jujur harusnya lebih banyak. Karena kenapa? Pak Jokowi harus meninggalkan sejarah yang baik. Oke, terima kasih Pak Akram. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, tadi disampaikan oleh Pak Hakim bahwasanya reshuffle itu tidak melulu atau mungkin bisa saja tidak berbasis kinerja, tetapi juga berbasis ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jika memang kepentingan-kepentingan tertentu itu menjadi landasan dari reshuffle kabinet, kira-kira apa yang terjadi di ujung pemerintahan Pak Jokowi? Namanya presiden kan jabatan politis ya, menteri juga jabatan politis. Tetapi yang harus digarisbawahi, semuanya itu punya amanah untuk melakukan 4 hal, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Artinya, kualifikasi, teknokrasi, kapasitas, integritas penting. Saya menarik tadi yang Mas Akom tadi bilang ya, menteri dari parpol yang offset, saya setuju. Dari parpol, dari luar parpol, siapapun yang punya catatan, ya diberi peringatan. Kalau perlu ya direshuffle. Karena memang jabatan menteri ini jabatan yang pada satu sisi politis, pada sisi lain dia betul-betul membawa hajat hidup masyarakat. Dan saya apresiasi kalau Pak Jokowi berani ngotak-ngatik parpol. Berarti beliau tidak ada niat untuk 3 periode, tidak ada niat untuk nunda karena parpolnya di reshuffle, begitu. Baik, kalau mungkin reshuffle dilakukan tadi seperti prediksi atau mungkin informasi desas-desus di awal bulan Ramadan, apakah ini waktu yang tepat, Bang Mardhani, terkait ini baru saja mungkin kita mulai peralihan dari pandemi, persiapan menuju endemi dan lain sebagainya? Sekali lagi itu haknya Pak Jokowi, beliau yang punya amanat, beliau yang mengemban amanah, beliau yang punya otoritas, kita serahkan kepada beliau, tapi pesannya satu, harus adil dan pilih yang berkualitas, pilih yang punya integritas, pilih yang punya kemampuan teknokrasi yang baik. Baik, terima kasih Bang Mardhani. Oke, kita akan lanjutkan, sebetulnya masih menarik sekali perbincangan ini, namun karena keterbatasan waktu, kami akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama untuk mengawali mungkin dari Pak Hakim, apa yang ingin Anda sampaikan mengenai isu reshuffle kabinet dari Pak Jokowi ini? Ya, ini adalah reshuffle di detik-detik terakhir masa pemerintahan Pak Jokowi, sehingga impact-nya akan luar biasa, baik dalam aspek kinerja maupun efek politiknya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa meskipun Pak Jokowi harus mempertimbangkan aspek politik, tetapi ujung-ujungnya yang paling penting adalah memastikan kabinet ini tetap bekerja secara optimal sampai masa baktinya selesai. Jangan sampai Pak Jokowi mengulangi quote-unquote kesalahan dari pemerintahan SBY, di mana di akhir periode keduanya justru kepercayaan masyarakat menurun, dan kita tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan hal tersebut. Saya kira seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Hakim. Oke, selanjutnya dari Sekjen Kornas Jokowi, Pak Akram Saleh, mungkin singkat saja Pak Akram, harapan atau pesan Anda yang akan Anda sampaikan soal reshuffle kabinet? Ya, harapan kami memang benar-benar seluruh kabinet dievaluasi secara mendasar, Mas, dengan tujuan tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Jokowi harus landing dengan baik. Begitu, Mas. Harus landing dengan baik, ini singkat, padat, dan jelas. Gitu. Baik, terima kasih. Terakhir dari Bang Mardhani, apa yang Anda sampaikan untuk menutup diskusi ini, Bang Mardhani? Everything rises and falls on leadership. Jadi kepemimpinanlah yang menentukan. Ayo, Pak Jokowi sudah 2 periode, tunjukkan kepemimpinan yang memihak rakyat, berani kepada oligarki, dan mendelivery programnya. Jangan cuma pencitraan dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak Bang Mardhani. Sehat selalu. Terima kasih juga Pak Hakim dan juga Pak Saleh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Tribun News. Matur nuwun semua. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Gilang.
Baik, terima kasih. Demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini 24 Maret 2022. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Tribun News. Saya Gilang Putranto. Saya Asy Abdul Robi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.